Halo YouTube, kembali lagi berjumpa di channel saya, dan di depan saya sudah ada mini PC dari Intel, yaitu Intel NUC generasi 11 yang dipersenjatai oleh prosesor Intel i5. Nah, seperti apa detail spesifikasinya, kita bisa melihatnya di kemasan boxnya. Intel NUC yang saya beli ini adalah versi barebone, yang artinya perlu ditambahkan komponen-komponen lain agar bisa berjalan menjadi sebuah PC. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kita harus menambahkan DDR RAM ataupun memori bisa sampai 64 GB. Tipe yang didukung adalah DDR4 SODIMM. Sementara untuk harddisknya kita bisa menggunakan SSD ataupun hard disk drive yang ukuran 2,5 in. SSD-nya ini bisa menggunakan M2 dan NVMe. Kemudian operating system tentu saja harus ditambahkan. Intel NUC generasi 11 ini sudah terintegrasi grafis yaitu Intel Iris Xe yang dimana katanya sudah cukup mampu untuk memainkan game-game walaupun dalam settingan low ataupun medium. Nanti kita akan coba beberapa game untuk menguji performa dari grafis terintegrasi ini. Nah, di dalam paketnya kita hanya mendapatkan beberapa hal saja, yaitu pertama kita tentu saja mendapatkan unitnya mini PC yaitu Intel NUC PHY 5 barebone. Kemudian kita mendapatkan buku manualnya, adaptor 12 volt, mounting untuk ditempelkan di remote layar monitor, dan skrup. Ya, hanya itu saja. Jadi yang perlu kalian tambahkan, satu hal lagi yang penting adalah kabel HDMI dan kabel power yang memang tidak ada di dalam paket kemasannya. Ini adalah bagian depan dari Intel NUC. Di sini ada tombol power, kemudian di sini port untuk audio maupun mikrofon. Di sini ada USB versi 3, kemudian ini ada port untuk Thunderbolt. Di sampingnya ini ada Kensington lock. Bagian belakang di sini ada port adapter untuk ke power, kemudian mini DP, ada buat LAN portnya. Ini untuk USB, HDMI, dan satu lagi port untuk Thunderbolt. Sementara di sebelah satunya lagi ada untuk menaruh SD card. Sebelum kita melakukan tes gaming, mari kita lihat dulu spesifikasi detail dari komponen yang digunakan dalam mini PC ini. Pertama, untuk sistem operasi ya, kita menggunakan Windows 10 Pro 64 bit. Kemudian untuk prosesor tentu saja adalah Intel seri ke-11 yaitu i5 1135 5G7 yang berjalan di 2,4 GHz yang mempunyai 4 core 8 thread dan sebetulnya bisa boost up juga sampai 4,2 GHz. Kemudian untuk memori yang digunakan sebesar 16 GB yang saya setting secara dual channel, jadi masing-masing adalah 2 kali 8 GB. Kemudian untuk display ataupun grafis menggunakan bawaannya yaitu Intel Iris Xe grafik yang alokasi memorinya settingannya otomatis saja, dan di sini tertulis sebesar 8 GB yang digunakan, dan itu artinya menggunakan setengahnya dari memori utama yang sebesar 16 GB. Kemudian kita coba menguji dengan software Cinebench R15 dan kita mendapatkan skor untuk OpenGL 86,13 fps dan CPU-nya mendapatkan 865 CB. Ini mirip-mirip skornya dengan AMD yang Ryzen 5 ya. Untuk gaming kita coba Tomb Raider. Game ini rilis tahun 2016. Tepatnya sih namanya Rise of Tomb Raider. Nah, kita akan coba setting di high. Kita coba apakah berjalan dengan lancar. Ya, kita dapat 30 fps ya, sekitaran angka segitu, dan memang game ini tergolong cukup berat, tapi di sini kita mendapatkan angka 30 fps yang lumayan lah untuk bisa dimainkan. Selanjutnya kita coba untuk setting lagi. Kita coba untuk rata kanan ya, very high. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, dapat 24 fps, sudah mulai agak nge-lag sih. Ini ya 24 25 ya, sekitar segituan, tapi masih bisa playable, tapi lebih enak kalau di setting medium saja.
lebih lancar di medium ataupun low. Selanjutnya ada Need for Speed, yaitu Need for Speed Most Wanted. Kita coba di setting medium semua. Jadi game Need for Speed Most Wanted ini adalah game keluaran 2012 yang walaupun agak jadul tahunnya, tapi memiliki spek yang sebenarnya cukup berat. Nah, di sini kita bisa melihat dengan setting medium FPS-nya kurang bagus. Ya, 20. Tadi sempat 25, tapi sekarang turun lagi ke 19 dan sedikit agak patah-patah sebetulnya. Dan di sini, nah ini nih sampai nge-lag ini drop sampai 1 fps tadi, kemudian normal lagi ke 25, sempat 30 ya, intinya kok nggak stabil begitu. Mungkin kita harus coba di setting ke low aja, kita coba rata kiri sekarang. Nah, bagaimana hasilnya kita coba lihat. Nah, di sini agak lumayan ya, kita dapat di atas 30 bahkan sampai 40 fps. Ini lebih lancar sih dari yang tadi. Dan memang ini playable dengan kondisi ya rata kiri akhirnya. Lebih smooth di setting low seperti ini daripada yang tadi setting medium. Oke, selanjutnya game sejuta umat yaitu PS 2002. Kita coba setting dulu di posisi high ya. Kita akan melihat seperti apa, apakah Intel Iris ini cukup mampu untuk memainkan. Kita masuk ke screen awal dulu. Ini lumayan drop sih, dia 13, 12, 11 fps gitu, agak patah-patah jadinya. Dan bagaimana kalau gameplaynya, kita dapat, wah ini belasan fps nih yang terlihat ya, patah-patah dan kurang nyaman sih saya memainkannya. Di sini 18, 19, bahkan ya 25 fps ini. Untuk setting high ini kayaknya kurang recommended nih, agak berat gitu mainnya, juga nggak terlalu enak sih. Mungkin kita harus menurunkannya ke settingan yang medium aja. Kita coba, kita pindah ke settingan yang medium. PS 2002 ini lumayan game cukup berat sebetulnya karena memang game baru. Nah, ini dia screenplay-nya di sini agak mendingan, dia sempat 20 ya, walaupun sekarang belasan fps lagi ya. Dan untuk gameplaynya ada perubahan naik dikit sih, dia di atas 15 fps, tapi masih tetap terasa patah-patah dan ya masih kurang nyaman sih. Nah, ini PR juga nih kalau memainkan game ini. Untuk settingan medium masih kurang nyaman, jadi kita coba sekarang untuk setting low. Kita lihat untuk low, dan nah sini agak mendingan. Di pre-screennya kita dapat 24 fps. Coba kita lihat nanti di gameplaynya. Nah, ini udah mendingan, udah dapet 30 sampai 40 fps nih. Ini udah nyaman, ini udah nggak patah-patah lagi, dia stabil di angka 40-an nih. Nah, sampai 51, 42 ya, ini bisa dimainkan dengan kondisi yang rata kiri. Selanjutnya ada CSGO. Kita coba setting di auto high ya. Ini adalah game multiplayer FPS, main tembak-tembakan. Dan untuk settingan high rata kanan kita dapat 30 fps. Tapi untuk sebuah game FPS yang tembak-tembakan 30 fps ini wah agak kurang nyaman sih sebenarnya. Agak rada berat untuk melakukan pergerakan kursornya ketika menembak. Jadi kita coba di setting ke medium. Kita mendapatkan berapa fps ini? 50 fps ya, karena belum gameplay ya. Kita coba gameplaynya. Nah, ini untuk medium dapat 60 fps. Ini sangat lancar dan lebih ringan ya.
Nah mungkin kalau di setting ke low lebih enak lagi. Jadi CSGO ini bisa dapat posisi nyaman ketika di setting dengan medium. Oke, terakhir ya, ini adalah game Valorant yang kita coba, dan game Valorant ini adalah game yang multiplayer online dan sangat populer belakangan ini. Dan kita lihat settingan di sini, kita coba high semua dan kita mendapatkan FPS yang tinggi, nyampe 100 ya. Ini sangat-sangat nyaman terbang gitu mainnya dan lancar banget ini. Oke, jadi secara keseluruhan performa dari Intel Graphics Iris Xe ini lumayan baik dan bisa menjalankan game dengan settingan yang medium sampai dengan high, tergantung gamenya juga. Jadi ini lumayan lah tengah harga VGA yang meningkat akhir-akhir ini. Oke, jadi sekian saja review dari saya mengenai Intel NUC generasi 11, yaitu Intel NUC Pahing 5. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.